Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim dzil kalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujat yang saya muliakan, segenap pengurus masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini. Selepas kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan kajian sampai dengan waktu isya nanti. Dan inilah bagian daripada proses wujud ketakwaan kita dan ketaatan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amal kebaikan yang kita lakukan dari diri kita sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap beristiqamah untuk senantiasa mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan yang selalu kita dambakan, kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin saya ketengahkan kepada para jamaah malam hari ini yaitu tentang sebaik-baiknya aktivitas atau sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya perbuatan yang kerap kita selalu ingat ada dalam salah satu surah, gitu ya, surah Al-Mulk, yaitu ayat kedua, gitu ya. Surah Al-Mulk ayat kedua ditegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ambil ujungnya itu adalah ahsanu amala. Ahsanu amala yaitu Allah tegaskan sebaik-baiknya amal perbuatan. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin betul akan peluang, akan kesempatan, akan waktu yang Allah berikan kepada kita. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Tidak seorang pun diberikan batas waktu lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dari 24 jam orang diberikan waktu lebih, itu namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Ya. Jadi kita semua sama nih. Waktunya dikasih sama Allah 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam. Kalau bicara soal kuantitas sama kualitas, gitu ya, kuantitasnya sama, 24 jamnya sama dalam 1 hari 1 malam, cuman yang beda adalah kualitas, gitu. Makanya kalau kita bicara kualitas, gitu, kalau kita bicara tentang kualitas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, gitu, di dalam surah Al-Mulk ini, alladzi khalaqal mauta
Alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang menjadikan kematian. Wal hayata, apa wal hayata? Kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa nih liyabluwakum? Untuk ujian. Kenapa Allah menguji? Siapa yang diuji? Ayyukum, kalian. Ujiannya apa? Bicara kualitas. Nah, pertanyaan kita kan sebelumnya begini, kenapa sih Allah jadikan alladzi khalaqal mauta wal hayata? Kenapa Allah nggak menjadikan kehidupan dulu baru kematian? Kenapa itu? Ada rahasia apa itu? ada rahasia apa ya? Alladzi khalaqal mauta wa baru wal hayata. Allah jadikan kematian dulu baru wal hayata. Ada rahasia apa di balik itu? Apa rahasianya? Ngomong apa? Ya, betul. Karena semenjak awal memang kita belum ada. Jadi kan kita nggak ada, terus nggak ada, baru ada lagi. Gitu. Makanya alladzi khalaqal mauta, Allah jadikan kita itu nggak ada. Sebelumnya kita nggak ada. Gitu. Sebelumnya kita nggak ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, baru setelah itu ada kehidupan. Gitu. Wal hayata liyabluwakum, Allah untuk menguji siapa di antara kita. Ya. Ayyukum ahsanu amala, yang amalannya berkualitas. Maka kalau kita kembali kepada 24 jam tadi, masalah kuantitas dan kualitas kembalinya kepada siapa? Iya. Bapak Ibu, maka kita nanya nih di sini, apa sih yang dimaksud dengan amal itu? Ya. Apa yang dimaksud dengan amal? Ngomong-ngomong, amal dibagi berapa? Pernah bahas tentang amal, ada berapa? Terus nanti kita tanya lagi, apa bedanya amal dengan perbuatan? Ya kan? Kan ada tuh, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal, segala amal itu diawali dengan niat. Kalau bicaranya dengan niat, maka merujuk kepada pembelajaran tauhid adalah proses amal itu landasan dasarnya adalah iman. Gitu. Ya Pak ya. Proses landasan kita berbuat sesuatu itu landasannya adalah iman. Maka kalau kita merujuk lebih jauh tentang amal itu sendiri, ternyata amal itu dibagi menjadi 3. Gitu. Ya. Amal. Ada yang disebut dengan amal jariah, disebut dengan amal ibadah, yang ketiga disebut dengan amal soleh. Betul ya? Betul nggak kira-kira? Jadi amal itu ada 3. Yang satu yang disebut pertama itu adalah amal jariah. Amal jariah itu adalah kaitannya adalah berkait dengan investasi. Hidup ini investasi nggak? Hidup ini investasi bukan? Investasi buat apa? Investasi buat kemana? Buat pulang. Betul ya? Kita udah tahu, semua nih kita sudah tahu, orang-orang yang beriman sudah tahu gitu loh. Ya. Wa mal hayatud dunya illa wa innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Kita bagi orang-orang yang beriman sudah paham bahwa kehidupan dunia itu adalah la'ibun, apa la'ibun? Permainan, walahu,
lahun, tipu daya. Bahwa kehidupan ini sesungguhnya laibun, permainan, walahu, dan tipu daya. Kita paham benar, tahu kita. Iya. Kita punya konsep lagi, Al-Quran menegaskan lagi bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Ngomong-ngomong, pada paham nggak tuh dijelasin walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih utama daripada urusan dunia. Semua orang yang beriman, semua orang yang mengaku dirinya Islam, dia paham betul bahwa gitu ya, hidup dunia ini adalah permainan dan tipu daya. Semua orang yang mengaku dirinya Muslim, mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia paham betul walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka ketika dia paham betul berkait dengan hal tersebut, maka dia mesti paham bahwa amal yang dia lakukan ini ada yang disebut dengan amal jariyah. Apa sih amal jariyah itu? Adalah segala sesuatu amal perbuatan yang menjadi investasi, cepat atau lambat akan kembali kepada diri kita masing-masing. Apa contohnya amal jariyah itu? Wakaf. Apa lagi? Amal jariyah. Segala sesuatu yang kita amalkan, yang kita investasikan, kemudian dia bergulir terus, itu amal jariyah. Nih misalnya di masjid ini mengumumkan, alhamdulillah masjid berkeinginan untuk mengganti karpet, misalnya gitu ya. Nah kita investasi itu, masuk nggak sebagai bagian daripada amal jariyah? Masuk. Makanya disebut dengan amal jariyah, amal yang perlu diwujudkan dengan bukti. Jariyah itu mengalir, terus mengalir, investasinya terus mengalir. Makanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apabila anak Adam wafat, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, maka putuslah seluruh amal perbuatannya. Siapa yang terputus amal perbuatannya? Siapa ya? Al-mayyit, orang yang wafat. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam wafat, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya. Illa, kecuali min salasin, kecuali 3. Apa itu? Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ya Pak ya, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Maka kalau bisa nih sedekah jariyah digalakkan di diri kita masing-masing. Gitu. Doanya gampang, Allahumma paksain. Jadi kalau kita mau sedekah jariyah, Allahumma paksain. Jadi paksakan diri kita untuk melakukan investasi sedekah jariyah. Di mana masjid, di mana mushola terbuka tuh peluang sedekah jariyah. Ya. Ada yang kotaknya khusus apa? Operasional masjid. Ada yang khusus buat anak yatim, ada yang khusus buat apa lagi? Para duafa, khusus buat banyak deh. Itu investasi semua, gitu loh. Dan kita perlu yakini bahwa segala sesuatu yang kita investasikan, insya Allah akan kembali kepada diri kita. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Kedua, bahwa baginda Rasulullah SAW menjanjikan juga apa? Sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Apa itu ilmun yuntafa'u bihi? Ilmu yang yuntafa'u bihi, yang bermanfaat. Jadi kalau kita bicara ilmu yang bermanfaat itu kan ada 2. Apakah ilmu itu bermanfaat untuk diri kita, dan ilmu juga yang kita tularkan kepada orang lain juga bisa bermanfaat. Jadi jangan ngukur ke orang lain aja ngasih ilmu. Ilmu yang kita dapat hari ini nih,
kemudian kita amalkan, bagian daripada investasinya. Iya. Dapat dua-duanya. Iya. Ketika saya menyampaikan ilmu kemudian diamalkan oleh orang lain, saya dapat investasinya. Gitu. Iya kan? Kan udah jelas di hadisnya, mandala ala khairin falahu mislu ajri amsalihah. Barang siapa orang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat investasi bagiannya. Barang siapa orang menunjukkan kepada keburukan, dapat nggak? Dapat, sama. Pilih yang mana? Ya. Terus yang ketiga, jadi betul Ustaz barusan ngomong, ada yang namanya pahala jariah, ada yang namanya maksiat jariah. Ada nggak maksiat jariah? Ada. Jangan kira kagak ada. Dan sekarang susah dihapus lagi kalau sudah masuk medsos. Nih, misalnya ada yang kagak pantas untuk di-share, kita share. Ada nggak yang pantas nggak di-share? Iya. Ya? Ada ya? Misalnya ada yang kagak pantas di-share. Perempuan lagi pada jejengkrakan, lagi pada joget-joget, yang melihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, yang nggak pantas kita share, kemudian kita share. Dan orang lain menikmatin, dapat tuh dari kita. Kebagian nggak kira-kira kita? Hah? Kebagian ya? Nah, kalau kebagian besok-besok jangan dikerjain lagi, gitu aja. Ya, itu penting, kita penting. Makanya nanti kita coba bahas lagi tentang amal itu sendiri. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, siapa? Waladun soleh yad'ula. Bapak, ini sering diperdebatkan nih, siapa sih yang dimaksud dengan waladun soleh? Ternyata dari segi bahasa, dari segi semantik bahasa, alhamdulillahnya baginda Rasul bicaranya waladun soleh, anak soleh. Anak soleh secara umum, bukan secara khusus. Kalau dulu Nabi ngomongnya ibnun soleh, maka berhenti kepada anak kandung. Kalau dulu Nabi ngomongnya ibnun soleh, maka berhenti kepada anak kandung. Alhamdulillahnya Nabi bicaranya waladun soleh, anak soleh. Anak siapa sih anak soleh itu? Anak siapapun. Maka Nabi ngomong waladun soleh, secara umum Nabi ngomong. Bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak tiri, bisa anak keponakan, bisa anak lingkungan, bisa anak didik, apa lagi? Bisa anak asuh, anak apa lagi? Udah, habis. Udah. Iya. Jadi anak siapapun ketika mereka mendoakan kita dengan niat yang baik, nyampe. Gitu. Maka berbaiklah kepada siapapun lah. Ini diajarkan di dalam Islam, berbuat baiklah kepada anak siapapun. Itulah yang dicontohkan sedemikian rupa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kembali lagi, nah ini amal jariah. Yang kedua adalah amal ibadah. Apa sih amal ibadah? Segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu rangkaian daripada ibadah, maka termasuk kategori amal ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, ibadah bukan? Ibadah. Memberi salam kepada orang lain, ibadah nggak? Menjawab salam, ibadah nggak? Ibadah. Ya, itu ibadah. Jangan dikira nggak ibadah. Semua ibadah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan lewat lisan kita, lewat pikiran kita, lewat hati kita, maka insya Allah akan bernilai ibadah. Nah, yang ketiganya adalah amalun soleh. Amal soleh itu adalah amal yang produknya adalah dari amal jariah dan amal ibadah, maka dia menjadi amal soleh. Makanya jelas dikatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus solihat.
Orang yang beriman, bentengnya adalah iman, sandarannya adalah iman. Alladzina amanu wa amilus sholihat, dan dia termasuk daripada amal soleh. Paham sampai di sini? Ya, paham ya? Jadi alhamdulillah, lewat amal-amal perbuatan sekecil apapun amal perbuatan kita, insya Allah akan berbalik dalam diri kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara tentang amal perbuatan, maka investasi yang harus kita perbanyak adalah investasi menuju akhirat. Betul ya? Makanya kalau kita ditanyain mana yang kita lebih pentingkan, urusan dunia atau urusan akhirat, balance. Harus balance. Jangan hanya memikirkan dunia, akhirat dilupain. Jangan hanya mementingkan akhirat, kemudian dunia dilupakan. Nggak boleh, tetap harus balance. Gitu. Makanya seperti yang saya pernah cerita dulu, insya Allah kalau investasi yang kita sering lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, insya Allah akan berakibat baik kepada kita. Artinya dunia juga kita dapat, akhirat juga kita dapat. Tapi kalau kita hanya sekedar mengejar semata-mata hanya dunia, akhirat dapat apa enggak? Enggak. Dulu saya pernah sering ngomong, kalau kita beli kambing, insya Allah kita dapat apa? Dapat talinya. Tapi kalau kita beli tali, dapat kambing apa kagak? Kagak. Ya? Simpel nggak? Simpel. Jadi kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia ikut dapat. Tapi kalau hanya semata-mata kita ngejar dunia, akhirat nggak dapat. Kalau kita cuma beli tali doang, nggak dapat kambingnya. Tapi kalau kita beli kambing, apa yang nggak dikasih tali? Pasti dikasih tali. Iya kan? Bawanya gimana coba kalau kambing, ile-ile kambing doang? Nggak bisa. Jadi dapat kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau kita ngejar dunia, belum tentu akhirat ngikut. Makanya amal ibadah, amal jariah, amal ibadah, maka insya Allah include di dalamnya adalah amal soleh. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kualitas pekerjaan gitu, perbuatan yang didasarkan atas kesungguhan, maka harus ada nih 4 nih. Ada kemauan, ada kerja keras, ada proses, ada target ketercapaian. Landasannya apa? Itu tuh surah Adz-Dzariyat 56. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin, aku jadikan kata Allah manusia hanya semata-mata untuk ngapain? Ibadah. Kita udah punya target, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Sekarang pertanyaannya, ada kemauan nggak untuk mengejar akhirat? Kira-kira banyak yang mau apa yang kagak mau? Perlu kemauan nggak untuk mengejar akhirat? Perlu. Perlu kerja keras nggak? Perlu kerja keras nggak? Masya Allah. Perlu proses nggak? Perlu proses nggak? Perlu. Ada target ketercapaian nggak? Ada. Buat apa doa sapu jagat kita baca tiap hari? Apa doa sapu jagat? Rabbana, ya Allah, atina, hadirkanlah kepada kami, datangkanlah kepada kami, fid dunya hasanah. Pengen kita di dunia hasanah. Apakah pengen doang? Enggak. Harus ada kemauan enggak? Harus ada kemauan enggak? Harus ada proses enggak? Harus ada kerja keras enggak untuk mendapatkan fid dunya hasanah? Perlu.
Kita minta lagi sama Allah, wa fil akhirati hasanah, ya Allah aku kepengen loh di akhirat nanti juga hasanah. Ya Allah, yang ingin selalu aku dambakan adalah wa qina adzabannar. Ya Allah, kalau bisa sih nanti wa qina adzabannar, lindungilah kami dari siksa api neraka. Tapi pertanyaannya, kita malah nyamperin neraka apa menghindari neraka? Malah deketin surga apa ngejauhin surga? Apa malah lebih dekat kepada neraka? Nah, ini kan pertanyaan besar yang harusnya dijawab oleh diri kita masing-masing. Butuh tuh di situ, butuh kemauan, butuh kerja keras, butuh proses, butuh target ketercapaian. Makanya nggak bisa hanya sekedar diucapkan, enggak. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering dialog sama Allah, sering ngomong sama Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku ini sering berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana. Kalau seandainya engkau enggak ampunkan dosaku ya Allah, wa ilam tagfir lana wa tarhamna, dan engkau tidak muliakan aku, engkau tidak berikan aku rahmat, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, aku termasuk orang-orang yang merugi. Cuman diomongin doang, tapi nggak ada kemauan untuk berbuat lebih baik, nggak ada proses yang lebih baik, tidak ada target tujuan yang lebih baik, maka itu akan sia-sia belaka. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara amal, ya bukan hanya sekedar bicara tentang amal, tetapi apa yang kita bisa perbuat dengan amal yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, standar aktivitas amal itu katanya satu, ilmu. Gitu. Kalau berbuat sesuatu harus berdasarkan ilmu nggak? Iya, makanya ada yang disebut dengan ilmu amaliyah, amal ilmiyah. Artinya kalau punya ilmu, diapain? Diamalin. Kalau mengamalkan ilmu harus, ya, ilmu amaliyah, ilmunya harus diamalin. Kalau mau beramal berdasarkan ilmu, ya, betul ya, setuju ya. Jadi kalau punya ilmu, mbok ya diamalin, ya. Kalau mau ngamalin sesuatu harus berdasarkan ilmu. Cuma mohon maaf, ini kan kadang-kadang banyak di antara kita selalu bilang, harus ngamalin ilmu, berbuat sesuatu, berbuat amal itu harus berdasarkan ilmu, gitu. Ya, harus berdasarkan dalil. Ya, sedikit-sedikit pakai dalil atau sedikit-sedikit berdalil atau dalil-dalil sedikit. Iya kan? Ada dalilnya enggak? Lah, yang menjadi pertanyaan, Anda ingin mengamalkan dalil atau mendalilkan amal? Ayo. Mengamalkan dalil atau mendalilkan amal? Iya, mengamalkan dalil. Jangan sedikit-sedikit mendalilkan amal. Gitu. Amalin dalil. Contoh yang paling gampang deh. Ya Pak ya, yang paling gampang nih. Ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari Muslim, katanya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani, ya, fil lisan. Ada dua kalimat, khafifatani, ringkes, ringan diucapkan, wathaqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya nanti di mizan, ya. Wa mahbubatani ilar rahman, sangat dicintain banget sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangan, paling disukai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pertanyaan, iya kan? Iya. Dikuatin lagi sama hadis riwayat Imam Muslim. Katanya apa? Orang yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak 100 kali, Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih pasir di lautan. Kebayang nggak? Berapa lama kira-kira ucapin subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali? Ngabisin waktu 3 menit tapi kagak? Sampai nggak 3 menit? Kagak nyampe kan? Ringan nggak? Ringan. Tapi ngerjainnya ribet tapi kagak? Sebenarnya kagak ribet. Tapi diamalin nggak? Insya Allah belum. Iya kan? Ringan diucapkan, berat di mizan, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain dikuatkan, ahabbul kalam indallah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat yang paling utama, ahabbul kalam indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bahkan kalimat ini adalah kalimat yang selalu diajarkan kepada malaikat untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besok-besok mau diamalin apa kagak? Mengamalkan dalil atau mendalilkan amal? Iya, mengamalin dalil, mengamalkan dalil yang kita punya tadi. Bukan mendalilkan amal. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita ilmu amaliyah, amal ilmiah. Maka berikutnya adalah iman. Gitu. Iman itu apa? Ya rasa aman, amanah, ada kejujuran di kita. Maka kalau kita bicara tentang tazkiyatun nafas, kira-kira ada nggak rasa itu di dalam diri kita? Gitu. Jadi jangan hanya sekedar iman. Iman itu perlu wujud, ya, perlu bukti. Maka Bapak, dalam satu ilmu pengetahuan itu yang dibutuhkan adalah pertama rasionalitas, yang kedua adalah emosional. Kalau kita pengen ngerti banget tentang baginda Rasulullah SAW, tentang kenabian baginda Rasul, maka harus ada rasionalitas nggak di dalam diri kita? Maksud saya rasionalitas itu pelajari secara seksama bukti-bukti kenabian daripada kenabian baginda Rasulullah SAW. Artinya pahami dengan ilmu, gitu loh. Nanti setelah kita pahami dengan ilmu tentang baginda Rasulullah SAW, baru tuh emosi kita masuk. Itu baru emosional kita masuk. Disitulah kita kenal yang namanya baginda Rasulullah SAW. Makanya ada konsep tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ada rasa memiliki. Kita kenal nggak sama baginda Rasul? Kenal? Kenal di mana? Ya? Ini kan harus diwujudkan. Kalau memang kita kenal, ya ayo kita baca sirah nabawiyah, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana perilaku baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau cara duduknya, bagaimana beliau cara berdirinya, bagaimana cara beliau menerima tamu, bagaimana cara beliau tidurnya dan lain sebagainya. Kita kenal banget tentang baginda Rasul, baru tuh ada emosional kita terbangun tentang baginda Rasulullah SAW. Kebayang nggak Pak? Ya, waktu baginda Rasulullah SAW mengatakan di tengah-tengah sahabatnya, beliau mengatakan ikhwani, 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 sampai baginda Rasulullah SAW meneteskan air mata. Rasul cuma bilang saudaraku, saudaraku, saudaraku. Kemudian para sahabat pada protes kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nahnu ikhwanuk, kami ini adalah saudaramu. Tapi Nabi bilang, la
antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Kita gitu. Dek Isa belum kan? Belum. Ya? Ketika sahabat dibilang begitu, dibilang mereka adalah sahabat bukan saudara, maka para sahabat bertanya kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang kau maksud wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzi la yarauni wa yu'minu bi, mereka yang tidak pernah ketemu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mengimani ajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada diri kita bahwa kita adalah ikhwanun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak. Dahsyat gitu. Ada emosional yang kita terbangun. Maka ketika kita mengucap nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara spontanitas itu ada kontak batin kita. Ya, maka kayaknya kita tersinggung gitu loh kalau seandainya Nabi pernah bilang al-bakhilu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang pedit, orang yang pelit, orang yang koret, yang bulu gasiran, apa lagi? Ya, man dzukirtu indahu, apabila mereka itu man dzukirtu indahu, disebutkan namaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alayya, dia tidak mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu Pak, bener. Malu bener. Kalau seandainya kita diucapin nama Rasul, kita nggak ngucapin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Masya Allah ya. Kalau bisa coba deh kita rutinin tuh salawat kepada Nabi, kita rutinin mudawamin ya, ba'da sholat 100 kali deh, ba'da sholat ngucapin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita jadiin tuh zikir tetap kita, zuhur 100, maghrib, zuhur, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100, 500, belum apa-apa Pak. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 500 kali. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa kali mesti kami bersalawat? Sampai orang tadi mengatakan, sampai seluruh hidupku aku akan habiskan untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konsep tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, barangkali itu harus hadir di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian, jadi imannya itu adalah ada rasa di dalam diri kita. Kemudian ada ikhlas, tidak pamrih. Gitu. Makanya tidak pamrih itu penting buat kita, supaya dalam langkah kehidupan kita penuh dengan keikhlasan di dalam hidup. Nah kemudian yang berikutnya adalah dzauq. Ada rasa, yang seperti saya tadi ungkapkan, ada rasa ketika kita mengucapkan, ada gerakan, ada pikiran yang selalu kita pikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita pikirkan. Apa enggak kepengen gitu loh. Ya. Apa enggak kepengen kita mendapat bagian daripada kelompoknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan masuk surga, pintu surga di orang yang paling pertama membuka pintu surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan masuk surga sebelum mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ada yang model pemimpin kayak begini? Yang hari ini pemimpin model kayak begini, ada apa kagak? Kagak ada.
Nah, nggak ada. 27 Juli dia ngomong BBM insya Allah kagak bakalan naik sampai akhir bulan, sampai akhir tahun. Kenyataannya enggak tuh. Ya, nggak ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga mengingatkan pribadi saya, mudah-mudahan kelak kita juga akan mendapatkan syafaat yang sama, dan insya Allah dengan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita juga bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Ini yang harus dilakukan. Amal jariahnya kuatkan, amal ibadahnya kuatkan, jadikan sebagai sebuah amal soleh. Insya Allah seluruh amal-amal yang kita lakukan ini sebagai bagian daripada kualitas amal yang harus kita wujudkan. Makanya insya Allah nanti kita bahas nih, ya Pak ya. Ya, ada 4 amal yang harus kita bahas nanti, ya. Ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas, dan terakhir adalah kerja tuntas yang harus kita lakukan dalam seluruh rangkaian amal, hanya semata-mata kita tunjukkan sebagai bagian daripada amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah luruskan niat amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan insya Allah kelak kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.